Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sampai kepada ujung ya bahasan hikmah daripada kisah Nabi Yusuf. Maka sapa pagi kita kali ini akan langsung saja kita melompat ke ayat 100 di surat Yusuf ini. Ya, di mana Allah taala berfirman, "Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أخرجني من السجن وجاء بكم وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه Huwal alimul hakim. Subhanallah. Ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita dalami, kalau kita renungi maknanya ayat ini, subhanallah. Bagaimana tidak? Allah Ta'ala berfirman, wahai ayahku, ini ucapan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Sungguh Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Ya, di mana Nabi Yusuf ini mengalamatkan ya nikmat itu kepada Allah. Lalu memberikan kesaksian karunia dan menjadi saksi atas karunia Allah terhadap Nabi Yusuf. Dan kesaksian makhluknya akan perbuatan para hambanya. Subhanallah. Hada ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa. Ya. Jadi kesaksian makhluk terhadap perbuatan Allah atas hambanya ini menjadi akan mendekatkan manusia ini ya untuk menyadarkan mereka betapa mereka ini ya semuanya itu adalah yang mereka miliki adalah karunia semata-mata, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'alaha rabbi haqqa. Dengan demikian Allah lah yang menjadikan mereka semua bersujud kepada Yusuf. Sebagaimana Yusuf katakan, inilah takwil mimpinya. Yusuf sendiri tidak mengatakan, aku sudah mewujudkan mimpiku. Oh, subhanallah. Inilah takwil mimpiku dahulu. Tuhan Allah itulah yang menjadikannya nyata. Jadi nggak pernah. Ya kita kita harus hati-hati nih. Jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah. Menisbatkan, mengalamatkan segala prestasi, nikmat itu kepada diri kita sendiri. Sambil mengenyampingkan bahkan menihilkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyebut sama sekali Allah dalam setiap prestasi yang kita torehkan. Na'udzubillah min zalik. Maka akhlak Nabi Yusuf alaihi salam, ya, akhlak Nabi Yusuf, subhanallah, dia tidak mengatakan aku sudah wujudkan mimpiku. Wah, sombong. Itu manusia enggak layak dia menjadi hamba Allah. Manusia ini enggak layak dia mendapatkan karunia Allah kalau dia mengatakan aku sudah wujudkan mimpiku. Ya, semua prestasi ini adalah karena aku. Lihat itu kata-kata Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Na'udzubillah. Semua kekayaan itu, kata Qarun, semua karena ilmu yang aku miliki. Enggak boleh seperti itu. Ya, hadhil anharu tajri min tahti. Alaysa li mulku Misr. Hadhil anharu tajri min tahti. Itu ucapan orang-orang sombong seperti Fir'aun, seperti Qarun. Jangan kita ikuti. Dan kita harus senantiasa menisbatkan, mengalamatkan setiap nikmat, setiap prestasi yang berhasil kita torehkan, yang mana keberhasilan itu adalah merupakan pertolongan dari Allah, harus kita alamatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sahabat tafsir Quran dirahmati Allah. Akan tetapi kita lihat di ayat ini, Yusuf mengalamatkan semua perbuatan yang terjadi, yang dialaminya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Allah telah berbuat baik kepadaku. Wa qad ahsana bi. Itu. Demikian pula Yusuf berkata, wa akhrajani minas sijn. Ya, id akhrajani minas sijn, ketika Allah bebaskan aku dari penjara. Aku keluar dari penjara juga karena Allah. Ya. Kemudian wa jaa bikum minal badwi. Yang membawa kalian datang dari dusun ini Allah. Subhanallah. Subhanallah. Itulah semua digerakkan oleh Allah. Ya, semua karunia itu semua dari Allah. Semua nikmat semuanya dari Allah. Ayo kita belajar
dari akhlaknya Nabi Yusuf alaihissalam sehingga beliau ini menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tafsir yang dirahmati Allah, pembicaraan dalam ayat tadi ditutup dengan menyebut kelembutan, kehendak, ilmu dan kebijaksanaan Allah. Maka dengan demikian setiap mukmin seyogianya mengalamatkan semua kenikmatan dan karunia kepada Sang Raja, Sang Pencipta, yang dialah satu-satunya yang sanggup mewujudkannya. Subhanallah. Inna Rabbi latifun lima yasha. Ya, sungguh ya Allah itu ya dialah sangat lembut. Dia sangat lembut atas apa yang Dia kehendaki, takdir yang Dia telah gariskan untukku. Ya, subhanallah. Itu Allah sudah tetapkan. Inna Rabbi latifun lima yasha. Innahu huwal alimul hakim. Nah, kalau perbuatan buruk, ini kalau di dalam ayat tadi disebutkan mim ba'di an nazaghas syaitanu baini wa baina ikhwati. Ya, apa yang dialami oleh Nabi Yusuf dari saudara-saudaranya itu perbuatan yang jahat, perbuatan yang nista, perbuatan yang kotor, itu dinisbatkannya kepada siapa? Kepada syaitan. Ya, mimba di an-nazaghus syaitanu, setanlah yang merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Coba nih, lihat. Subhanallah, betapa tawaduknya, ya, betapa lurusnya ucapan Nabi Yusuf alaihissalam ini. Karena apa yang dilakukan oleh manusia ini, ya, hamba Allah ini, sehingga mereka berbuat jahat, mereka berbuat maksiat, itu semata-mata betul. Kata Nabi Yusuf, itu adalah merupakan hasutan setan. Termasuk saudara musuhi saudaranya sendiri. Saudara menikam saudaranya sendiri. Saudara ya mencela, mencaci maki saudara sendiri. Itu semua adalah perbuatan hasutan setan, laknatullah. Maka sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, Allah itu maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Ya, di mana awal mula peristiwa yang menimpa Yusuf, ya, dianggap akan mengakibatkan hasil yang berbeda dari apa yang terjadi ini. Namun Allah menjadikan tercampaknya Yusuf di dalam sumur sebagai wahana untuk mengistirahatkan Yusuf dari kesedihan, ya, dan dari kedengkian saudara-saudaranya. Itu cara Allah mengistirahatkan Nabi Yusuf. Dengan apa? Dimasukkan ke dalam sumur. Lalu proses penjualan Yusuf sebagai budak yang secara kasat mata adalah ya kehinaan, tetapi itu adalah merupakan proses untuk mengukuhkan kekuasaan baginya di bumi dalam kehidupan nyaman dan makmur. Jauh dari kekerasan di dusun pedalaman dan kekasaran saudara-saudaranya. Lihatlah lagi bagaimana ya lembutnya Allah menjadikan penjara yang dihuni oleh Yusuf sebagai jalan menuju kekuasaan dan kedudukan yang tinggi. Lihatlah bagaimana ya konspirasi saudara-saudaranya justru dijadikan oleh Allah sebagai penyebab kegagalan mereka mencapai keinginan-keinginan dan ambisinya, ambisi mereka sendiri. Lihatlah bagaimana kesedihan yang bertubi-tubi yang dialami oleh Nabi Yakub itu justru menjadi sebab kelapangan yang beliau terima. Lihatlah bagaimana paceklik dan ketandusan yang menimpa negeri Mesir menjadi sebab datangnya kelapangan, ya, datangnya kemakmuran dan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala itulah yang telah menetapkan sebab-sebab sesuai dengan kehendaknya dengan cara yang tidak mampu untuk kita nalar. Rahasianya mengandung makna, kebaikan dan karunia yang begitu besar. Allah maha lembut kepada hambanya. Dia berikan rizki dari arah yang tidak kita duga-duga. Allah juga yang menganugerahkan karunia dari arah yang tidak kita rasakan. Bahkan terkadang dari perkiraan yang tidak diberi ataupun perkiraan bahaya. Ternyata ya itu adalah manfaat, anugerah dan kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Maka itu sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, mari kita senantiasa optimis terhadap rahmat Allah, percaya terhadap pengaturan Allah atas jalan hidup kita. Seraya tentu kita terus berusaha, berikhtiar dan terus berdoa untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan juga kebaikan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Inilah akhir kisah Yusuf alaihi salam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.